pengaruh-pengaruh di luar, ada misalnya lowongan guru, ya dilihat misalnya nilai nominalnya, ini cukup bagi saya. Ingat, Allah menyatakan sendiri, in tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong Allah, pasti Allah menolong kalian. Itu kepastian. Ya. Jadi harus kuat kesabarannya orang tua dalam mendidik anak-anak. Harus kuat kesabarannya seorang guru kepada murid-muridnya. Kita murid-murid gak banyak. Ya. Akhlaknya macam-macam, tabiatnya macam-macam. Ya. Jangan pernah istilahnya menyatakan ada pernyataan-pernyataan keluar dari mulut kita sesuatu yang bisa merusak dia. Ucapkanlah, makannya akan mentong kau, kutu kau, malas kau, balala kau. Jangan sampai keluar dari ucapan-ucapan. Itu namanya orang tidak sabar. Intinya dijaga. Dan itulah isyaratnya agama kita. Kalau merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, faliyakun khairan waliyasmut. Cuma dua pilihan. Ya, ucapan baik atau diam. Tidak ada pilihan ketiga. Tidak ada pilihan ketiga. Hanya kita biasa kurang sabar. Akhirnya keluar itu ucapan-ucapan begitu. Jadi ini harus kuat kesabarannya, dikuatkan kesabaran. Apapun misalnya yang kita dapatkan, kuatkan kesabaran. InsyaAllah ta'ala pasti Allah akan menolong kita. Istilahnya berkah dengan kita punya yang kita dapatkan itu InsyaAllah berkah. Kalau apa? Kita bersyukur nikmat itu. In tansurullah yansur. Ya. Washkuruli azkurkum. Fadkuruni adkurkum. Fashkuruli ashkurkum. Itu pasti. Kalau ingat kepadaku, pasti saya ingat kepada kalian. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian bersyukur kepadaku, pasti saya akan berikan sesuatu yang bisa memberikan kalian kesyukuran. Ya, sama ini para orang tua, kita harus senantiasa mensyukuri ya para pendidik kita, orang-orang yang terlibat di dalamnya. Jangan baru satu sedikit, ya satu masalah sedikit sudah marah-marah di grup, ya sindir sana, sindir situ, ya gurunya tidak becus, gurunya bagaimana ini, kok begini, baru satu masalah. Padahal kalau mereka pikir ini siapa mereka ini? Ya, kalau mau digaji tidak bisa digaji, tidak bisa dikasih nilai nominal. Gaji seorang guru tidak bisa dikasih nilai nominal. Ya, tidak bisa karena kenapa? Dengan sebab mereka ini, anak-anak kita bisa membaca, anak-anak kita bisa mengaji, anak-anak kita bisa mengenal agama, banyak hafalannya. Dengan sebab apa? Guru. Hati-hati, nanti kita masuk hadis, ya seperti yang tadi diingatkan oleh ketua yayasan kita, may yashkurullah, ya siapa yang man la yashkurullah, siapa yang tidak mensyukuri Allah itu yang tidak mensyukuri manusia. La yashkurullah man la yashkurunnas. Tidaklah dikatakan orang bersyukur kepada Allah orang yang tidak mensyukuri manusia. Hati-hati. Ya, sementara syukur ini ya sifatnya orang beriman. Kapan kita tidak memiliki sifat ini, ya berarti kita setengah beriman. Jadi yang kami ingatkan seluruh orang tua, ya,
untuk senantiasa mensyukuri nikmat ini dengan adanya guru-guru kita dan terlibat dengan di dalamnya. Ya, saling prinsipnya seperti tadi yang diisyaratkan semua, yang kata sambutan itu harus banyak kerjasama. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Orang tua harus kerjasama kepada guru. Antara guru dengan guru yang lainnya harus kerjasama. Ya, yang di atas juga harus kerjasama. Ya, tidak bisa terwujud kebaikan itu kalau bukan di atas ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tidak bisa. Ini saling bantu-membantu, tolong-menolong dalam kebaikan. Kan asalnya kebaikan kan lawannya apa kebaikan? Kejelekan. Lawannya dosa. Jadi kalau kejelekan yang kita timbangkan berarti kita dosa. Ketika sahabat dia bertanya tentang al-birru wal ismi, apa itu kebaikan, apa itu dosa? Ya. Jadi harus kerjasama, ta'awun, saling menghargai antara yang lain dengan yang lain. Murid, seorang murid, santri, hargai guru-gurunya, jangan patuh-tuai. Hargai, apakah di dalam kelas, di luar kelas, hargai. Watawada'u limu'allimikum. Ya, rendahkan, ya. Rendahkan kalian kepada guru-guru kalian, rendahkan kalian. Hormati mereka, hargai mereka. Harus dihargai. Kapan tidak dihargai, dihormati guru-guru kita? Kita dikatakan orang tidak bersyukur. Bukan berarti diberi hadiah, bukan maksudnya itu. Dan dimaksud di sini menghargai guru-guru kita ketika misalnya diarahkan begini, ketika mereka mengajar, ya kita diam, jangan beribut. Ya, ketika di luar sana salami, sapa dengan baik, assalamualaikum, bagaimana kabar Pak, bagaimana kabar Ustaz, Ustazah. Ini dia menghargai. Ketika sakit misalnya, didengar sakit, datangi. Ini namanya bentuk penghargaan, pemuliaan kepada guru. Ya. Kemudian yang lainnya itu tadi saya teringat disampaikan kepala sekolah tentang masalah pembayaran, ya. Ini masalah pembayaran seorang penuntut ilmu ini kan ibarat kita di sekolah ini menuntut ilmu agama kan, kenapa? Lebih banyak ilmu agamanya. Ya. Itu menuntut ilmu itu memang harus syarat penuntut ilmu itu adalah punya bekal. Ada hartanya, ya. Ada harta yang harus dimiliki dan tidak mau berkorban. Kalau memang ada kenapa tidak dikeluarkan? Kenapa tidak istilahnya dikeluarkan? Harus dikeluarkan kalau ada. Tapi kalau tidak ada, ya mau diapa? Yang jelas usaha, kan ada juga orang merasa tidak ada padahal ada ya, mengulur waktu pembayaran padahal ada Karena kenapa? Ini utama. Karena kenapa? Nilai ini jemaah harus pahami. Ya, harus pahami. Guru-guru kita ini sulit dibayar dengan nilai nominal. Sulit dibayar. Per bulan berapa? 150 per bulan. Ya. Ini sulit. Kenapa sulit? Karena kita terlalu kutu
terlalu malas, terlalu seke, jadi terlalu hemat. Padahal ini luar biasa, ini 150 ini kemana kasihan? Lihat, pikir guru-guru kita di sini, dia punya anak, punya istri untuk makan. Coba kalau misalnya juga pergi banyak sawah, tidak bisa belajar anak-anak kita. Atau misalnya pergi dagang, tidak bisa belajar anak-anak kita. Jadi pikir 150.000. Karena pondasi ini ya harus ada bulgonya, kata Imam Syafi'i. Harus ada bekal. Syarat utama penuntut ilmu itu harus ada bulgo. Ya, harus tulus zaman. Ya, harus lama waktunya. Kalau belajar orang harus lama waktunya. Kemudian suhbatu di ustaz, harus ada ustaz yang bisa mengajar. Itu syaratnya penuntut ilmu. Ya, anunya sini yang saya garis bawahi, bulgo. Kata Imam Syafi'i harus pada bulgonya. Ada bekal, ada harta yang harus dikeluarkan. Biar yang gratis itu mesti ada harta yang harus dikeluarkan. Sama sih. Jadi harus pikir bersama di sini untuk seluruh orang tua bahwa yang pertama yang kita harus pikirkan, sekolah itu tidak punya usaha, tidak ada usaha. Coba ada usahanya, banyak usahanya, tidak ada masalah. Tapi tidak ada usahanya di sekolah. Yayasan juga boleh kata belum ada usahanya, yayasan. Coba masih dalam tahap. Ya, jadi itu. Makanya saya ingatkan kepada seluruh para guru, sabar terus, ya, kuatkan kesabaran terus. Ada waktunya itu kalian akan raih sesuatu yang tidak bisa disangka-sangka. Kalau bukan dunia, minimal alam barzah. Ya, lebih-lebih di negeri akhirat. Ini kan sebagai amal jariah ilmu, al-ilmu. Ya, salah satu yang tidak terputus ganjarannya, pahalanya. Ilmu yang kita ajarkan bermanfaat bagi anak-anak, luar biasa. Kalau bukan karena itu gimana? Ya. Seperti saya mungkin ini juga dikatakan juga sebagai membantu mengajar. Kalau bukan karena dalil-dalil yang disebutkan itu tidak mungkin saya bisa. Ya, bayangkan saya ngajar dulu di pondok, saya boleh kata tidak ada dikasih. Hampir 1 tahun itu saya makan sama santri. Saya sudah punya anak, punya istri. Ustadz yang mengajar sudah 2-3 orang. Berapa saya kasih? 50.000 per bulan. Tahun 2007 50.000 per bulan. Padahal itu sudah disepakati musyawarah itu 250.000. Tapi saya kasih 50.000. Bahkan ada ustadz yang tidak salah di ustadz, dikasih. Saya mengajar terus itu dan tidak salah di ustadz. Insya Allah nanti saya kasih ke lain kalau ada. Jadi kalau prinsipnya kita memang pasti Allah pasti tolong kita. Yang jelas ini harus kita punya kekuatan kesabaran. Kapan tidak kuat kesabaran? Sulit. Ya. Itu jemaah kalau makan istilahnya menunya santri. Bagaimana itu menunya santri? Siapa yang istilahnya kerja? Santri yang kerja. Kadang ada kita dapat rumput. Ya, sayur kangkung ada rumputnya. Yang kini ada rumputnya. Sayur kangkung. Ya kalau kerupuk juga kita makan. Saya makan anak istri. Ya, asalkan bisa juga. Begini kalau tidak bisa mau jadi apa? Istri juga tidak mampu ya. Karena beda-beda ya tenggorokannya istri kita. Beda-beda. Ya. Intinya itu tadi
istilahnya harus sabiru, isbiru, wasabiru. Kapan kita memiliki? Makanya di akhir ayat ini, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Ya, beruntung. Dunia kita beruntung, alam bangsa beruntung, negeri akhirat. Ya, jadi mungkin yang bisa kami berikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kelapangan kepada kita semua, ya, kelapangan dari kita dalam menerima apa saja yang Allah takdirkan untuk kita. Ya, semoga Allah senantiasa memudahkan urusan-urusan kita, ya, apapun wujudnya. Semoga Allah memudahkan seluruhnya. Dan semoga guru-guru kita di sini diberikan kesehatan, diberikan kesabaran, dan semoga apa yang mereka upayakan, diupaya apapun yang mereka upayakan, tidak ada ganjaran yang setimpal yang sebesar-besar kecuali ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, barakallahu fikum dan ta'ala hadza bisawab. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi nasihat pendidikan dari Ustaz kita, dan kepada Ustaz kami mengucapkan jazakumullahu khairan. Acara selanjutnya